anak-anak semuanya, selamat pagi. Good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tematik. Ini adalah materi kita yang terakhir ya anak-anak ya, di tema yang keempat ini. Nah, bisa kalian lihat di slide PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan di sini ya. Oke. Nah, anak-anak, ini adalah tema yang keempat, subtema keempat. Ini sudah Ibu Guru langsung gabungkan ya, pembelajaran yang ketiga sampai keenam. Oke anak-anak, jadi sengaja Ibu langsung gabungkan gitu, jadi Ibu ambil saja inti-intinya, yang penting-penting saja ya. Ini karena Ibu mau ngejar materi kita, kemungkinan kalau tidak ada halangan hari Sabtu kita ulangan harian ya anak-anak ya, tematik, PJOK dan agama. Terus nanti setelah itu hari Senin berikutnya kita latihan-latihan soal seperti itu untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil ya anak-anak ya. Jadi memang sengaja Ibu beberapa hari ini tidak terlalu sering memberikan tugas-tugas ya anak-anak ya, lebih fokus ke materi, karena kalau materinya sudah selesai kita bisa latihan-latihan soal seperti itu. Nah anak-anak, tapi seperti biasa sebelum mengawali pembelajaran hari ini, sebelum berdoa, Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel Yustasweet. Hello guys, hello everyone, how are you today? Welcome to my YouTube channel, kembali lagi di channel Yustasweet. Oke, before you continue watching Yustasweet video, don't forget the press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustasweet, interesting and cool video. Continue to create the full of talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel Yustasweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasweet it finished. Okay, thank you. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut. Ya, ini kita lanjut ke doa dulu ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive too who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, kita lanjut ke slide yang sudah Ibu Guru tampilkan ya. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Nah, sekarang kita baca percakapan di bawah ini ya. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul nak, banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli dengan lingkungan. Nah anak-anak, sekarang kita jawab tanya ya, pertanyaan dan ini jawabannya. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Mereka sedang membicarakan tentang pasar yang kotor. Mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang kamu lakukan? Berani mengingatkan. Apa yang kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Membantu membersihkannya atau memanggil petugas kebersihan pasar. Oke, kita lanjut ya. Apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Pasar menjadi kotor, bau, dan menjadi sarang penyakit. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke teks di berikut ini ya, dengan judul Pasar yang Kotor Menjadi Sarang Penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya.
Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Nah, ciri pasar yang tidak bersih adalah ada sampah yang berserakan dan bau, debu-debu tidak dibersihkan, selokannya mampet, banyak air tergenang seperti contoh gambar di bawah ini ya anak-anak. Oke, terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan, misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Nah, seperti ini adalah hiasan-hiasan yang dibuat ya anak-anak ya. Dari hasil manik-manik bisa menjadi kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Bangun ruang. Nah, bagaimana bentuknya? Ini adalah kotak-kotak tisu ya anak-anak. Kotak-kotak tisu biasanya prakarya anak-anak itu ya. Ini berbentuk balok. Benda ini berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Nah, yang pernah ibu guru ajarkan, mana yang namanya rusuk atau ruas garis, mana yang namanya sisi, dan mana yang namanya titik sudut sudah pernah ibu ajarkan di pembelajaran sebelum-sebelumnya ya anak-anak ya. Nah, ini adalah materi lanjutannya. Oke, ini adalah contoh balok. Nah, ini ibu kasih gambar Superman sini supaya teman-teman anak-anak semangat ya belajarnya. Tapi kamu jangan fokus ke gambar Superman-nya ya, anak-anak lihat di balok ya. Ibu guru bikin ini ya. Oke, ini gambar balok. Ini namanya rusuk ya anak-anak ya, atau ruas garis. Nah, ini namanya sisi. Sisi ini maksudnya dindingnya. Dindingnya ini ya, namanya sisi. Dan ini di sudut-sudutnya ini namanya titik sudut. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. Nah, anak-anak sekarang kita lanjut ya ke teks berikutnya. Judulnya WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Ya. Ciri WC umum yang tidak bersih atau kotor anak-anak ya adalah ada sampah berserakan dan bau, air menggenang, kotoran tidak disiram, tembakannya retak. Nah, seperti contoh di bawah ini ya anak-anak. Oke, sekarang lanjut. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair, lantai, dan sikat ubin. Jenis sabun bermacam-macam anak-anak. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan? Biasanya kalau dari sabun batangan itu hiasan ukir-ukiran ya anak-anak ya. Nah, contohnya ini adalah sabun batangan. Sabun batangan ini seperti sabun mandi, seperti itu ya, Lifebuoy, Gift, atau yang lainnya. Nah, biasanya sabun batangan ini kalau dibuat untuk prakarya itu anak-anak diukir-ukir menggunakan pisau yang kecil biasanya ya. Biasa membuat bunga mawar, membuat gambar hewan, seperti itu. Sabun batangan ini berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Nah, perhatikan polanya. Ini baloknya berbentuk horizontal, ya. Ini baloknya berbentuk vertikal, berdiri gini ya, tegak ya. Ini balok horizontal lagi. Ini balok vertikal lagi, horizontal lagi, vertikal lagi, seperti itu. Tentukanlah bentuk bangun ruang selanjutnya mengikuti pola-pola berikut ya.
balok horizontal ya, balok vertikal, balok horizontal, horizontal, vertikal. Nah, kita lanjut nomor 2 ya. Balok horizontal, vertikal, horizontal, vertikal, horizontal. Di sini apa anak-anak? Nah, di sini yang titik-titik adalah horizontal juga ya. Baloknya tegak, mendatar seperti ini. Dan di sini adalah baloknya berdiri tegak seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya ke slide berikutnya. Warga komplek perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar komplek. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Oke, mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan musyawarah. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu? Sampah ada 2 macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Mereka membicarakan manfaat kerja bakti. Apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Nah, yang terjadi adalah taman akan kotor, rusak, dan bau. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Dengan cara harus rajin membuang sampah, ya, memotong rumput-rumput yang sudah tinggi, ya, anak-anak. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Nah, isi gambar ini apakah anak sudah mengerti? Ya, pasti Ibu rasa kalian sudah mengerti ya. Ini mereka kerja bakti, anak-anak kerja bakti membersihkan lingkungan atau membersihkan taman, ya. Ada yang memotong rumput, ada yang memotong rumput yang tinggi dekat bunga-bunga ini, ada yang membuang sampah, ada yang menyemprot ya. Oke, kita lanjut ya anak ya. Cara menjaga kebersihan taman. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman di sekitar taman, ikuti aturan yang ada, menjaga kelestarian lingkungan sekitar taman. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Nah, kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitarmu? Banyak sekali anak-anak ya, kegiatan kerjasama di dalam keluarga, gotong royong, kerja bakti gitu ya, mencerminkan sikap hidup bersama seperti itu, terutama di lingkungan keluarga ya. Contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga di sekitar. Misalnya, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga, musyawarah memilih ketua RT, merayakan hari kemerdekaan bersama tetangga, mengadakan ronda malam, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, beribadah bersama tetangga sesuai agama masing-masing. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar.
Misalnya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, ya. Hidup rukun dengan tetangga, saling tolong-menolong dengan tetangga, saling menghormati dan menghargai dengan tetangga, tidak memilih-milih tetangga. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ke teks berikutnya ya. Menyemprot dengan tangki semprot membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah kamu bagaimana cara melatih kekuatan? Melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya, kamu sudah bermain menggendong teman. Nah, maksudnya menggendong teman tuh permainan ya. Ini ada hubungannya dengan PJOK ya, anak-anaknya, permainan menggendong-gendong teman gitu. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Nah, kenapa nih? Kan karena dia kan mau menyemprot tanaman nih anak-anak nih ya di gambar ini. Nah, dia kan bapak ini menggendong air nih. Di sini di dalam ini ada seperti tangki itu ya, dari air nanti disemprot gitu. Jadi kalau tidak kuat, otot-ototnya tidak kuat, berat, ini akan merasa berat. Tapi kalau sudah terbiasa menggendong itu di bagian bahu, jadi udah terbiasa, tidak terlalu berat ya. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot-otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut, misalnya dengan gerakan sit up. Cara melakukannya, mula-mula tidur terlentang, kedua tangan luruskan di samping badan, bangun dari posisi telentang sampai posisi duduk. Nah, anak ini adalah materi PJOK ya anak-anak ya. Jadi ibu guru langsung masukkan ke sini ya materi PJOK-nya. Jadi langsung gabung aja ke tematik ya, karena kan yang mengajarnya ibu guru juga dan materi kita materi tematik. Jadi ada hubungannya ya. Oke, jadi ini adalah materinya yang terakhir ya anak-anak. Jadi kalian perhatikan sampai selesai ya. Ketika posisi duduk, tepukkan kedua tanganmu dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kembalilah tidur telentang dengan kedua tangan seperti sikap semula. Lakukan gerakan secara berulang sampai hitungan 5 sampai 10 atau semampunya. Pasangan yang paling banyak melakukan sit up tepuk tangan adalah pemenangnya. Nah, oke, kita lanjut ya. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Ini adalah teks tentang itu ya, flora dan fauna. Flora itu tumbuh-tumbuhan ya anak-anak ya, tumbuh-tumbuhan, misalnya daun-daun, pohon-pohon, bunga-bunga. Kalau fauna ini adalah hewan-hewan. Sekarang kita masuk ke teks berikutnya ya, dengan judul Flora dan Fauna Lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan manusia. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri, hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Nah, berikutnya adalah cara menjaga agar tanaman atau flora tumbuh subur. Yang pertama, dengan menyiram tanaman dengan teratur, memberi pupuk pada tanaman, mencabuti rumput yang mengganggu di sekitar tanaman, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, tidak menebang tanaman secara sembarangan. Berikutnya anak-anak, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sikap? Nah, menjaga lingkungan ya, seperti ini ya, kerja bakti, membersihkan lingkungan, ini sekitar sekolah ya anak-anak ya. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Sikap kerjasama, persatuan. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan ya. Oke. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Nah, sini anak-anak kita lihat ya. Ini di dalam kotak ini ada dua kotak. Kotak yang pertama manfaat hidup bersatu dengan teman. Yang kotak berikutnya adalah
akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Maksudnya kalau kita bertengkar, tidak rukun dengan teman-teman, akibatnya ada di dalam kotak ini ya. Manfaat kalau kita bersatu dengan teman, kita memiliki banyak teman ya. Berikutnya, bisa berbagi pengalaman dengan teman di sini. Pekerjaan cepat selesai. Nah, kalau kita tidak bersatu dengan teman, tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman, dibenci teman, pekerjaan lama selesai. Oke anak-anak. Oke anak-anak, kita lanjutkan dengan kita tutup dengan berdoa ya. Jadi materinya mungkin hari ini agak panjang ya anak-anak, karena hari ini Ibu gabungkan pembelajaran yang ketiga sampai ke-6, ketiga, keempat, kelima, keenam Ibu gabungkan supaya rencananya hari Sabtu supaya kita bisa melaksanakan ulangan harian ya anak-anak ya. Jadi Ibu tidak perlu lagi umumkan di grup ya, ini Ibu sudah ngomong sini, jadi kalau kalian sudah menyimak video ini sampai selesai, kalian pasti sudah tahu. Tapi bagi yang tidak menyimak pasti kebingungan ya, ada ulangan ya. Dari situ kita akan melihat siapa yang menyimak pembelajaran Ibu Guru ya. Oke anak-anak, jadi terima kasih selama ini kalian sudah banyak menyimak pembelajaran dari Ibu Guru. Tugas apapun yang Ibu Guru berikan, kalian harus selalu kerjakan ya. Belum selesai anak-anak, masih ada sekitar seminggu lagi ya waktu kita untuk menunggu ulangan akhir semester. Jadi apapun yang tugas yang Ibu Guru berikan, kerjakan betul-betul ya, jangan sampai ada yang bolong gitu. Oke anak-anak, kita tutup ya, kita akhiri dengan berdoa dulu ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.